Deng. Oke, shalom semuanya. Shalom. Hari ini sangat spesial banget di Ngobras, sebab Ngobras kedatangan teman-teman hamba-hamba Tuhan, pembisnis, pelajar, semuanya adalah anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita mau denger nih, kita biasanya kan lihat anak hamba Tuhan rapi, lalu glowing, keren-keren gitu ya. keren gitu. Tapi kita pengen tahu hatinya sebenarnya gimana sih jadi Tapi anak. sekarang kayaknya aneh-aneh gitu mungkin ya. Oh gitu ya, malah aneh-aneh ya. Tapi kayaknya lebih enak ini kan karena kita orang percaya nih, kita enaknya doa dulu kayaknya nih. Oh, gitu ya. Oke, kita mau doa dulu yang dari jauh, yang di Medan aja kita berdoa. Siap. Silakan yang dari Medan berdoa untuk kita. Oke ya. Haleluya. Ayo kita berdoa. Hari ini kami mau berdiskusi ringan, biarlah berdiskusi kami ini boleh menjadi berkat bagi para pendengar yang ada. Amin. Dimanapun kau juga memberkati kami, jaringan internet pergunakan kau juga memberkati, boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdiskusi, haleluya, amin. Amin. Oke, silakan Pastor. Oke, thank you. Ini, selama ini kan, ini langsung tutup poin nih. Selama ini kan ada banyak pikiran-pikiran orang tentang anak-anak Tuhan. Ya, jujur aja di luar sana bagi anak-anak yang orang-orang yang ngelihat anak-anak hamba Tuhan, ada satu tuntutan yang mereka pikir anak hamba Tuhan harusnya kayak bapaknya kudus, suci. Padahal bapaknya belum tentu kudus juga, ya kan? Karena mereka pendeta pun manusia sebenarnya gitu loh. Nah, kadang juga ini satu beban atau anugerah atau tekanan. Nah ini, ayo siapa dulu nih? Atau yang muda-muda dulu nih? Kita pengen tahu yang muda-muda dulu nih. Gimana yang muda dulu? Yang paling muda dulu. Yang paling muda. Oke, yang paling muda. Kalau paling muda berarti anak saya nih. Theo, gimana? Mas Theo? Kalau mungkin kondisinya beda ya. Ya. Di setiap kota kondisinya beda-beda. Misalnya kalau saya sendiri di sini yang Di mana itu di mana? Di Ngabang. Kalimantan Barat ya? Iya, Kalimantan Barat. Khususnya di Ngabang yang baru-baru terjadi, kayak kamu anak pendeta kok dengarnya lagu Paul NK, Elvis Presley, kan harusnya kamu dengarnya yang JPCC, terus Frankie Sihombing apalah. Dan jadi hanya masalah kecil kayak musik, hanya seni gitu, kita dipermasalahkan gitu. Kan bisa aja kita dengar musik itu untuk dapat feel gitu pas kita ibadah. Perasaanmu gimana ketika orang-orang menilai seperti itu? Kita ini ayam kecil. Ayam besarnya ini lagi kita ikutin dia. Jadi kita nih di dalam pagar gitu. Kita itu harus ikutin ayam itu terus. Induk ayam itu kita harus ikutin bagi orang. Induk ayam yang besar tuh siapa maksudnya? Ya induk ayam ya Anda lah. Oh, maksudnya bapaknya gitu kan? Bapaknya gitu maksudnya. Oke. Supaya jelas orang-orang yang dengar supaya jelas gitu. Oke, teruskan. Jadi bagi saya sebenarnya saya sendiri bukan kita ya. Saya bukan harus 100% ngikutin orang tua saya yang dua-duanya pendeta. Saya juga manusia bebas memiliki hak. Ya. Jadi itu satu bentuk tekanan dalam dirimu atau gimana? Kalau mau dibilang tekanan, sebenarnya bukan tekanan tapi itu anugerah. Karena kesempatan langka untuk mendapatkan itu. Wah, kesempatan langka jadi anak hamba Tuhan gitu. Iya. Nggak semua orang bisa jadi anak hamba Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Semua itu bisa jadi anak hamba Tuhan. Tergantung dianya mau jadi anak hamba Tuhan atau enggak.
Oh, Oke, sip. Dalam itu. gitu ya. Elmeri, bagaimana perasaanmu selama ini jadi anak hamba Tuhan? Ya ada positifnya ada negatifnya ya. Negatifnya dulu apa positifnya dulu ya? Biasanya orang itu mau berita buruknya dulu. Apa ya, kalau misalnya aku sih kayak di sekolah gitu ya, misalnya waktu SMP gitu, pelajaran agama nih. Itu tuh kayak semua orang tuh beranggapan aku tuh paling jago, paling hafal Alkitab kayak gitu. Dan ya gimana ya, padahal ya enggak gitu, aku ya juga ya enggak sama manusia gitu ya. Yang pendeta papa aku bukan aku gitu kan. Terus kayak Theo tadi sih, musik gitu ya. Aku sendiri kan penggemar K-pop kayak gitu. Jadi juga sering sih, kamu anak pendeta kok dengerin lagunya kayak gitu. Itu juga sering sih pernah ditanyain kayak gitu. Kayak misalnya di gereja juga nih kuis Alkitab. Waduh, itu sebenarnya beban juga karena kalau misalnya aku menang, oh ya mesti anak pendeta. Tapi pasti semua. Kalau kalah, kamu anak pendeta kok gak bisa gitu. Ini satu tekanan sendiri ya. Ini tekanan sendiri ya. Ya itu kejadian yang ya pasti terjadi. Kalau positifnya sering didoakan yang pasti. Sering didoakan atau sering mendoakan tuh? Maksudnya gimana ya? Ganti anak hamba Tuhan kami. Doa-doa kayak anaknya Bapak ini, Pak Jonar kayak gitu kan. Jadi ya buat aku sebenarnya bukan tekanan sih, anugerahnya. Karena sisi positifnya menurutku lebih banyak. Jadi kadang-kadang malah disuruh mendoakan ya, suruh pimpin doa gitu ya. Itu juga termasuk positif negatifnya. Kalau doa itu jujur, aku bukan tipikal yang pinter doa gitu. Jadi doaku tuh yang lain tuh betul. Gitu juga ditanyain, kok kamu anak pendeta doamu nggak gini gitu kan. Ya aku nggak pinter berkata-kata gitu. Berkuasa. Kan pokoknya yang intinya itu Tuhan Yesus baik, amin gitu kan. Itu sorry. Jadi keren itu yang dialami oleh anak-anak hamba Tuhan generasi yang sekarang. Nah, ini generasi-generasi yang di atas, apakah perasaannya sama seperti mereka pada saat itu atau bagaimana? Ini siapa dulu dari yang seniornya nih? Nah, Pastor. Yang lebih muda. Oke, Bro Krisman juga, Bro Krisman. Boleh? Bukan aku dulu, yang muda dulu, tapi dari muda. Oh iya, boleh dong, yang muda dulu dong. Oh, yang muda dulu. Oke, Pastor. Aku tuh punya tekanan tersendiri karena papaku itu sebenarnya bukan hamba Tuhan yang dari teologi ya. Papaku cuma lulus SD, cuman dia punya hati untuk melayani gitu. Ya sekarang memang pada sidang gitu ya. Nah, papaku itu suka merintis gereja gitu. Nah, tekanan yang aku hadapi itu kami di kampung itu jadi orang tua saya itu kerja petani dan selain itu jadi buruh di kebun. Nah, seperti itu. Jadi papaku dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kerja. Hari Minggu itu berangkat pagi jam 4:30, pulang jam 9 malam. Jadi aku berangkat belum bangun, pulang udah tidur gitu loh. Jadi kami terbiasa hidup sendiri gitu anak-anak gitu. Jadi kayak nggak ada waktu lah dengan orang tua gitu. Sementara hari Minggu papaku itu suka buka gereja. Waktu itu ada 4 desa, dia pelayanan semua gitu loh. Jadi pagi di gerejaku, pulang dari gerejaku makan udah pergi, pulang nanti malam lagi. Jadi benar-benar Senin sampai Minggu itu kurang waktu. Jadi kurang waktu sama orang tua jadinya. Ya, gitu. Dalam hatiku dulu ngapain pelayanan gitu loh, toh miskin. Kalau aku sih dulu gitu ya. Nah, tekanannya juga itu pertama dari keluarga. Terus yang kedua, tekananku di dalam sekolah, kalau tadi si El bilang nilai agama, kalau aku nilai agama memang 100 terus. Ya. Asik. Nampak anak pendeta. Nah, itu aku selalu menantapi dalam hobi tadi juga. Aku tuh hobi di seni, musik, nyanyi gitu. Nah, mulai di SMP itu aku sudah mulai suka nyanyi-nyanyi lagu dunia dan kadang-kadang kalau di sekolah
itu ada acara-acara perpisahan atau ada acara apa-apa di hiburan tetangga-tetangga juga aku tuh disuruh nyanyi. Ya otomatis lagu dunia dong seperti itu. Nah itu juga jadi tekanan, masa anak pendeta kayak gitu sih kelakuannya gitu loh. Jadi ada sebuah tekanan tersendiri yang aku alami seperti itu. Semasa SMA, nah aku SMA itu hancur-hancuran sih kalau SMA gitu. Sampai aku tuh dikenal bapak pendeta. Kamu tuh pendeta tapi bapakmu pendeta tapi kamu bandita. Jadi bandit gitu ya di SMA. Karena memang SMA. Jadi ada tekanan juga. Itu juga mungkin karena terekspos tadi selama SD sampai SMP kan tinggal sama orang tua gitu ya. Tinggal sama orang tua jadi memang harus terjaga kali pergaulanku. Nah, selama SMA aku udah di kota sendiri, pisah jauh dari orang tua, aku seperti kalau tadi si Theo bilang ayam harus ngikut induknya, aku jadi seperti induk ayam lepas dari kandangnya gitu setelah SMA. Liar dan ya itu di situ aku jatuh dalam pergaulan buruk sih. Gitu. Karena tekanan itu menghasilkan karakter yang negatif. Gitu. Thank you. Itu ya. Jadi ada tekanan tersendiri menjadi seorang banget pendeta. Oke. Sampai dulu benci namanya pendeta. Wah, aduh, saya sering-sering dengar itu. Jadi menurut Bro Krisman, gimana nih? Ya, jadi kalau bagi saya anak seorang pendeta. Dalam arti anak seorang pendeta itu ya mungkin cara pandang orang kepada kita mungkin lebih banyak kita harus sama dengan orang tua kita. Betul. Gitu. Tapi pada dasarnya bahwa kita itu punya kehidupan masing-masing, punya gambaran atau pemikiran yang masing-masing gitu kan. Gitu. Itu sebenarnya nggak bisa juga kalau kita disamain seperti papa-papa kita atau orang tua kita, itu nggak bisa juga gitu. Tapi banyak pasang mata memandang bahwa kita itu harus sama dengan apa yang orang tua kita lakukan. Gitu. Ya. Gitu. Kalau orang tua kita, wah doanya mau berjam-jam tahan, anaknya juga harus berjam-jam dong doanya tahan. Gitu. Kebanyakan cara pandang atau orang memandang kita harus seperti itu. Tapi kenyataannya enggak juga kalau kita berpikir sama tentang hal itu. Apalagi kalau sekarang, kalau misalkan mungkin Bang Credo tahu selama ini kita ketemu, wah anak pendeta kok tatoan gitu misalkan ya. Tatoan ya gitu. Wah, gimana kayak gitu kok anak pendeta kan apa patut kayak gitu kan sebenarnya nggak kesana gitu. Seperti itu. Tapi banyak suka dan dukanya lah tentang kalau gitu waktu masa mudanya gimana? Merasa tertekan kah atau merasa ya inilah nasibku gitu? Kalau misalkan cara pandang banyak mata memandang kalau kita harus sama dengan papa kita, otomatis sangatlah membuat kita nggak nyaman intinya. Gitu. Nggak nyaman, nggak asik juga. Orang lain seperti ini, apa kita punya... Jadi seolah-olah kita nggak bisa berekspresi sesuai dengan jiwa kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita dihadapkan dengan hal itu. Betul. Gitu ya. Nah ini sebelum ke selanjutnya nih, kok saya lihat di Facebook ada yang tanya ini, Bro Hero. Oh dia dapat pendeta itu. Iya. Ini ada pertanyaan begini dia bertanya. Mungkin boleh saya jawab satu-satu nggak apa-apa. Jadi anak hamba Tuhan pernah nggak menyembunyikan identitas dirinya sebagai anak pendeta? Nggak mau diakuin ya. Karena pernah nggak kita merasa gini? Ini pertanyaan saya simpulkan gini. Pernahkah kita karena tekanan itu sampai nggak mau menunjukkan identitas kita sebagai anak pendeta? Jangan sampai orang tahu kalau aku anaknya pendeta gitu. Ada nggak pernah itu? Aku masa SMA pernah ya, karena aku di SMA itu di daerahku itu Kristen itu minoritas banget gitu. Bahkan Alkitab itu sampai aku sembunyiin. Bahkan bukan hanya biar orang nggak tahu aku anak pendeta lagi. Bahkan sampai aku pengen orang nggak tahu kalau aku tuh Kristen. Waduh. Bener gitu loh. Iya. Karena jujur sebuah tekanan tersendiri bagiku tinggal seasrama.
Yang mana waktu itu kalau ada 25 Kristen cuman kami bertiga. Jadi kami benar-benar nggak berani menunjukkan, jangankan identitas anak pendeta gitu. Tapi akhirnya teman-teman yang pengen ke rumahku ya tahu ternyata bapakku pendeta gitu, seorang hamba Tuhan gitu ya. Tapi aku pernah nyembunyiin itu, bener aku pernah nyembunyiin, bahkan aku nggak pengen tahu. Sebenarnya kalau itu bukan karena apa, bukan karena aku nggak nyaman, bukan karena nggak nyaman, tapi karena aku malu anak pendeta kok bandel. Oh, gitu. Karena itu, karena memang ya seperti yang bilang tadi, aku SMA ini ya pemakai dulu gitu loh waktu SMA. Jadi itu yang membuat aku nggak mau menunjukkan bahwa aku bukan, jangankan anak pendeta gitu, orang Kristen, masa orang Kristen jahat, bagiku tuh sih agak nggak mungkin gitu orang Kristen jahat gitu. Ya. Oke. Yang muda dulu, yang muda lagi. Setelah itu Bro Krisman, setelah itu Elmer gimana? Pernah nggak merasa mau menyembunyikan identitas sebagai anak pendeta nih, Elmer? Ini kayaknya tekanannya kepada yang paling muda ini. Apalagi zaman sekarang. Kan kalau aku dari kecil sampai SMP kan di Elim, jadi orang-orang sudah otomatis tahu. Jadi nggak perlu dikasih tahu, udah tahu. Kalau SMA, kebetulan SMA aku tuh mayoritas Kristen dan emang sekolah Kristen gitu. Jadinya malah ada kita geng anak pendeta gitu. Jadi satu kelas tuh ada 7 anak yang orang saya tuh pendeta. Jadi ya aku nggak pernah sih nyembunyiin. Kalau kuliah ini kalau nggak ditanya, ya aku nggak pernah ngomong sih, gitu aja. Enggak. Teo gimana? Teo gimana? Pernah mau kalau saya atau pernah berusaha untuk menyembunyikan? Saya masalah sembunyi-sembunyian itu main petak umpet aja nggak bisa, apalagi nyembunyiin identitas. Bahkan dari SD bisa dibilang berteman itu langsung bilang, kamu langsung tahu gitu, kamu anak pendeta ya, langsung dibilang Nambah gitu. Alim ya. Nambah alim. Mukanya ya bisa dibilang gitu, tapi mukanya kayak Alkitab. Mukanya nggak Mazmur. Jadi dari SD berteman ya beda agama tapi tetap bilang anak pendeta gitu. Jadi enggak disembunyiin sampai sekarang. Bro Krisman gimana nih? Iya sih. Kalau saya sempat nggak mau diakuin bahwa sebagai anak pendeta, karena pada dasarnya prinsip hidup saya pernah sama orang tua itu bertolak belakang. Seperti firman Tuhan katakan, terang sama gelap itu nggak bisa jadi satu. Itu yang membuat saya menyembunyikan saya itu sebagai anak pendeta, bro. Oke. Sebentar, stop dulu. Ini kok mengarah kepada gelap dan terang. Memangnya hidupnya gelap apa dan terang apa gitu loh. Makanya. Ya, karena apa? Karena kita punya prinsip sendiri itu tadi ya. Anak-anak punya prinsip sendiri. Akhirnya orang tua mendidik kita untuk dekat sama Tuhan. Tapi hati kita, hidup kita menolak hal itu, gitu. Karena belum sepaham. Kalau kehidupan kita belum sepaham, otomatis pengajaran yang disampaikan sama orang tua nggak masuk di dalam hidup kita. Akhirnya apa? Cara pandang kita sama orang tua itu bertolak belakang. Akhirnya beradulah di situ. Nah, dari beradu itu tadilah. Makanya yang prinsipnya yang satu hitam, yang satu terang jalannya. Itu ya. Seperti itu, brother. Iya. Nah, ini kan sebagai anak hamba Tuhan, kadang-kadang dilihat hamba Tuhan tuh kayak kuat dengan godaan, kuat cobaan. Anak-anak hamba Tuhan, apakah saya tahu nggak ringan godaannya mungkin. Karena saya bukan anak hamba Tuhan. Tapi saya jadi hamba Tuhan, saya jadi pendeta. Saya nggak pernah rasakan bagaimana depresnya menjadi anak seorang pendeta, ya kan? Untuk godaan gimana? Godaan untuk melakukan ikut dengan arus-arus dunia yang sekarang ini ada. Atau yang apalagi kalau saat ini godaan-godaan itu lebih sangat mudah, apalagi pada dunia anak muda. Itu godaan-godaan saat ini yang dipasang atau yang ada itu khusus untuk anak muda semua.
Tapi tidak dipungkiri juga orang tua bisa terhanyut di dalamnya. Betul. Itu karena hidup saya sempat sebagian hidup saya sempat terbawa oleh arus hal itu, brother. Oke. Nah, gitu. Pastor Sucipto gimana? Kalau godaan, aku pikir sekarang memang tantangan lebih berat ya, tapi kayaknya dunia ini sekarang ini menurut aku lebih oke gitu ya. Sebagai anak pendeta, pergaulannya juga seperti itu, orang masih nganggap wajar. Tapi kalau zaman dulu benar-benar, kalau aku dulu tekanan banget di SD sampai SMP lah khususnya, itu yang mungkin membuat akhirnya aku menjadi orang yang ketika SMA liar. Karena aku dulu SD sampai SMP, boro-boro aku melakukan yang jahat gitu loh ya. Temanku aja, umpamanya mau merokok, itu kan dia pasti sembunyi-sembunyi. Bukan hanya sembunyi dari orang tuanya gitu loh. Dia merokok, ketahuan aku aja takut gitu loh. Nanti sama dia. Aku tertekan banget. Kalau di SD sampai SMP, itu memang aku nggak tergoda sama sekali. Karena teman-temanku yang melakukan kejahatan pun, ya bukan kejahatan ya, kenakalan lah gitu ya. Itu pun takut sama aku. Gimana aku mau terikut gitu loh. Nah, aku sampai suatu saat ketika SMA dan aku pulang kampung gitu kan, mereka kan merokok temanku. Ya ada surip, jangan merokok nanti ketahuan kita katanya. Aku sekarang merokok, aku bilang sama itu loh. Aku sekarang merokok gitu ya. Godaan itu ada gitu ya, dan memang sebagai anak pendeta ya, aku berkata mungkin ada yang nonton bukan seorang pendeta yang ngejudgement gitu ya. Ya saya bilang anak pendeta itu kadang-kadang nakal karena judgement kita justru. Karena selalu kita pasang dengan gelar anak pendeta kok gitu, dan akhirnya itu jadi nakal. Kalau pengalamanku gitu ya. Karena apa? Ketika lepas dari itu semuanya, akhirnya ya merasa bebas gitu. Dan anak pendeta itu nggak kebal dengan yang namanya ujian, nggak kebal gitu. Sebentar, tadi ada perkataan anak pendeta menjadi nakal oleh karena judge dari orang masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Iya. Nah, itu ya. Jadi karena sudut pandang inilah yang membuat anak-anak pendeta itu merasa tertekan dan akhirnya justru melakukannya itu. Iya. Bisa Gitu seperti dan akhirnya bisa curi-curi. Gitu loh. Akhirnya curi-curi untuk melakukan kejahatan seperti itu. Karena apa? Ya setiap orang kan pengen bertumbuh, mengekspresikan. Apalagi orang yang seperti aku hobi seni, hobi ngeband zaman itu kan. Ngeband itu kalau nggak pakai tindi-tindi itu kayaknya nggak keren gitu kan. Kalau nggak pakai kaos yang bolong-bolong, celana bolong itu kan nggak keren gitu. Kalau rambut nggak berdiri. Ya tapi karena tuntutan pendeta ya aku di kampung alim gitu loh. Tapi di luar jangan harap. Ya. Nah, karena jadi, tekanan itu. Dengan kata lain kayak punya muka dua jadinya. Ya. Akhirnya penuh dengan manipulasi. Elmer, bagaimana? Pernah tertekan? Sorry. Tadi godaan tergoda dengan hal-hal yang mau menjatuhkan? Puji Tuhan enggak sih Om. Tapi waktu SMA tuh banyak temen yang nggak ngerokok tapi nge-vape. Tuh aku cuman sebatas kepo aja sih, karena aku juga nggak tahan asapnya gitu, jadi cuman aku pegang ini apa gitu, jadi udah aku taruh, udah sih gitu aja. Kalau kuliah enggak sih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini sih kata kotor, kayak misalnya temanku ada barang jatuh langsung miso kayak gitu, tapi jadi kayak terikut hampir ya jadi kebiasaan gitu. Ya. Kalau Theo gimana Theo? Kalau saya sendiri teman dari kecil sampai sekarang itu bisa dibilang nggak bisa dikasih mama lemon. Dari dulu temen itu semuanya ngomong kotor, semuanya merokok. Ya tergoda juga, tapi puji Tuhan sekarang udah enggak lah. Sempat jatuh dulu. Jadi godaan itu semakin orang bilang, kamu jangan itu, semakin rasa ingin itu tinggi gitu. Itu ya. Namanya juga masih muda dulu kan, masih belum bisa ngawal namanya rasa ya keinginan hawa nafsu. Oke. Sekarang aktivitasnya apa yang dilakukan? Kalau nanti saya mau tahu tentang yang senior ya, yang senior saya akan tahu. Nah sekarang yang masih junior ini
Aktivitas yang kalian lakukan sekarang apa? Maksudnya gimana? Aktivitas yang kamu lakukan, misalnya contohnya ya ke Elmer dulu. Elmer kan sekarang ada hal-hal yang saya lihat di Instagram banyak yang lakukan Cover dance. Cover dance, lalu cover song, gitu kan. Nah, ketika Elmer buat itu, ada nggak tanggapan negatif dari orang-orang? Atau ini dulu. Kenapa suka cover lagu dan cover dance? Kalau ditanya kenapa suka, dari kecil sudah kebiasaan tampil-tampil gitu kan. Jadinya aku seneng, aku enjoy gitu. Dan Tuhan juga ngasih aku bakat, jadinya ya aku bisa salurkan lewat cover-cover gitu. Oke, lalu ada nggak pandangan orang luar sana kok ini kok buat gini sih? Yang seperti tadi ya, apa yang kamu lakukan sekarang, aktivitas kamu lakukan, ada nggak pandangan negatif ini? Pasti ada. Pasti ada. Ada yang komen negatif Lebih ke ini sih, kostum. Kayak baju yang ya, ya kan. kayak gitu. Jadi kayak anak pendeta kok pakai kayak gitu. Ya. Kalau ada orang buat komen seperti itu, gimana perasaan Elmer dan bagaimana menyikapinya? Kalau aku tipikal yang bodoh amat sih Om, soalnya selama itu masih masuk batas, mestinya bukan yang apa ya, masih layak dilihat lah, bukan yang begitu. Ya masih kenapa? Sopan lah istilahnya ya. Sopan. Kita kan tanda kutip udah hidup di zaman now gitu loh. Ya, berharap sih orang open minded ya. Enggak. Sebenarnya lebih tepatnya kalian yang dua orang ini bukan hidup di zaman now, tapi di post modern. Ya, zaman postmodern. Jadi postmodern itu mereka bebas berekspresi. Jadi, nanti kita bahas itu lagi. Ya, jadi ini pembahasan yang lain itu. Theo, apa aktivitasmu sekarang? Kalau saya sekarang itu PUBG, kayak game-game gitu. Anak PUBG. Jadi waktu itu pernah pas lagi duduk, tiba-tiba ada yang datang. Ya di sini di kafe lagi main, tiba-tiba ada yang datang bilang gini, ini kamu anak pendeta yang di itu kan, dia lupa namanya. Jadi iya, dijawab iya, dia bilang, oh kamu main game apa itu, game PUBG? Oh yang tembak-tembak itu? Iya. Masa anak pendeta main yang tembak-tembak bunuh-bunuhan? Jadi saya harus main game yang mana? Main game Alkitab yang anak kecil itu kayaknya harusnya. Buka Alkitab tapi main PUBG. Oke. Jadi perasaanmu gimana dan bagaimana kamu menyikapinya? Ya perasaan saya loh, emangnya ada salah apa dengan PUBG? Emangnya ada Illuminati? Jadi ya bingungnya di situ sih. Yang katanya game haram, yang bilang bukan dari kita yang bilang game haram. Jadi cara saya menyikapinya, ya udah biarin aja dia ngomong, mulut dia. Santai aja gitu. Iya, enggak usah nanggapin mulut orang. Penyembahan untuk bangkit. Setiap orang bebas berekspresi. Ya, asal berekspresinya yang anak-anak muda sekarang berekspresinya bebas, hanya harus tetap dalam koridor yang benar. Ya. Amin. Okay. Yes. Mas Krisman, Bro Krisman, lebih namanya Bro. Ini saya dengar dan saya lihat kan di belakang namanya itu ada MM. Ya kan, itu apa maksudnya? MM itu apa maksudnya? Lalu kok sampai mengambil MM itu kenapa gitu? Terus ini nih, runtutan ceritanya, kenapa kok ambil itu? Adakah itu karena desakan atau karena perubahan hidup? Silakan Mas Krisman. Ya, MM. Wow, ini keren banget ini. MM itu gelar saya di belakang. Nama saya Krisman Yudianto. Gelarnya MM. Gitu kan? Apa itu MM?
MM itu bukan magister manajemen, Apa itu? tapi mantan mafia. Kenapa bisa gitu? Sorry Mas Krisman. Kemarin saya tulis MM, anak saya langsung bilang begini, waduh, ada yang sarjana yang ikut ini katanya, ada yang sudah S2 katanya. Oke, teruskan Mas Krisman, teruskan. Ya. Jadi mantan mafia, bagaimana seorang anak hamba Tuhan, bagaimana seorang anak pendeta, kenapa bisa jadi mafia gitu kan? Ya. Kenapa sempat ya atau bisa seperti itu gitu? Ya. Nah, ini yang membuat kita sebagai anak-anak hamba Tuhan ini membuat gambaran hidup bahwa anak-anak hamba Tuhan atau anak pendeta pun nggak sehebat seperti seorang hamba Tuhan gitu. Contohnya kehidupan saya. Saya sebagai seorang anak pendeta diajar dari kecil sampai dewasa harus dekat sama Tuhan, harus baca firman Tuhan, harus gimana caranya hidupmu benar sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Ini yang dimau orang tua, ini yang diajarkan orang tua. Ya. Jadi bagaimana kehidupan saya bisa jadi mafia, itu bukan karena kesalahan hamba Tuhan atau bukan kesalahan orang tua saya, kurang mendidik hidup saya, kurang membuat hidup saya dekat dengan Tuhan. Tetapi itu tadi yang tidak sama dengan prinsip hidup orang tua dengan kita sebagai anak mudanya tentu nggak sama. Ini yang membuat saya sempat jadi seorang mafia. Orang lain senang narkoba, saya jadi bandar narkoba. Orang lain senang berjudi, saya jadi bandar judinya. Orang lain senang mabuk-mabukan dan minuman, saya justru jadi penyuplai minum-minuman keras. Ini jadi makanya kenapa gelar itu ada di dalam hidup saya, karena bertahun-tahun itu saya dapatkan. Lah disinilah karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan ambil hidup saya dari jalanan, Tuhan buat hidup saya menjadi baru. Amin. Nah disitulah kenapa setiap kemana saya pergi, saya pakai gelar ini, MM. Bukan Magister Manajemen, tetapi mantan mafia. Oke, iya. Sebelum ke Pastor Surip, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya ke Bro Krisman ini. Saya dengar jualan jamu ya. Nah, jualan jamu. Kenapa MM kok jadi jualan jamu ini? Kenapa? Kebetulan Tuhan kasih anugerah kepada orang tua. Orang tua bisa atau menciptakan satu ramuan di dalam bentuk jamu, brother. Jadi Tuhan kasih anugerah, orang tua meracik atau meramu jamu, dan akhirnya saya berusaha untuk membantu orang tua saja. Karena jamu ini atau industri ini hanya untuk menjadi sarana berkat atau saluran berkat bagi pelayanan dan pekerjaan Papa tentunya. Amin. Gitu. Jadi sekarang yang menangani full memang Bro Krisman ya? Ya, saya berusaha untuk membantu saja karena saya yakin dan percaya bahwa setiap anak muda punya inovasi, punya kreativitas yang tinggi, apalagi dunia modern saat ini. Saya yakin dan percaya anak-anak muda Tuhan tentukan luar biasa di dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya apa yang ada di dalam anak muda bisa membantu orang tuanya untuk lebih maju, untuk lebih luar biasa lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Oh ya, boleh tahu jamunya apa itu? Mungkin ada teman-teman kita yang dari Boyolali ngelihat. Jamunya banyak, brother. Jadi jamunya banyak, jadi khususnya untuk mah tipus gitu. Jadi spesialis dari mah tipus, asam lambung kayak gitu itu. Jadi herbal ya? Herbal, asli herbal. Oke, obat-obatan herbal. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Boyolali atau mungkin bisa ada yang mau bersedia menyuplai menjadi distributor jamu. Malah jadi promo jamu. Ya apa di endorse ini. Jadi iklan. Bisa hubungi Mas Krisman, boleh cari di Facebooknya atau di Instagram dia. Yes. Jadi boleh teman-teman tanya-tanya atau mau kerjasama mau Indo. Boleh. Mau kerjasama boleh. Ini ya. IG kami Jamu Asli Boyolali.
Oke, Bisa berarti ya. Jamu Asli Boyolali ya Instagramnya ya. Jadi ikutin dan kalau mau tanya-tanya silakan. Oke. Bro Pastor Suripto, kok ambil jalan jadi pendeta itu kenapa? Kan ada banyak orang gini, ada banyak orang berpikir seperti ini. Lah kalau udah deh karena nggak ada kerjaan lain, ya pendeta aja deh gitu kan. Nah, ini. Ya, memang ada orang berpikir kalau nggak ada kerjaan lain jadi pendeta aja. Kalau aku justru aku dapat kerjaan yang lain. Aku SMK pertanian gitu ya. Nah, waktu itu aku dapat surat dari sekolah bahwa aku itu nggak perlu ngelamar, tapi aku dilamar karena aku pernah magang di perusahaan negara BUMN. Nilaiku tuh bagus dari teori, praktek. Karena hobi pertanian. Dan aku memang sempat berhenti sekolah karena cita-citaku pengen jadi petani cuman. Dari SD sampai SMP, kalau nulis biodata cita-cita petani, itu aja. Karena memang aku nggak punya harapan lebih dari background yang saya ceritakan tadi. Nggak mampu, orang tua nggak mampu, susah gitu kan. Nah, sampai suatu saat ketika surat itu datang, ya udah aku pengen masuk kerja situ. Nah, waktu itu aku kan bandel gitu kan, mabuk-mabukan. Nah, aku tuh merasa kosong. Memang waktu itu aku cuma jadi tukang panen sawit, tapi panen sawit pada waktu itu bergengsi sih. Satu hari aku bisa menghasilkan 300.000 gitu kan. Karena Satu hari. Ya, karena kan berarti sebulan 9 juta. Tukang minum, tukang mabuk itu kan nggak ada capek gitu loh. Asal doping nggak capek itu kerja gitu loh. Jadi aku bantai kerja. Nah, itu aku bisa berpenghasilan banyak, tapi aku pikir aku nanti kerja akhirnya juga makin bandel gitu loh. Makin ganja, makin nyabu, makin geng motor gitu kan, nanti makin ugal-ugalan, hidupku kan makin nggak bagus, makin nggak karu-karuan. Nah, waktu itu kalau tadi si El juga bilang sering didoakan, aku juga sering didoakan supaya penuh Roh Kudus. Dan aku tuh nggak pernah penuh Roh Kudus. Ditumpang tangan, nggak tumbang. Terakhir tumbang gitu ya, ditumbang tangan. Ditanya, apa yang kamu dapat? Nggak ada. Terus ngapain kamu tumbang? Temanku tumbang, aku ikut tumbang lah, tidur aku. Tapi memang aku nggak tahu ya, dalam kebandelan itu ada kerinduan dalam hatiku. Ya. Aku ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kalau aku bisa bahasa roh, jadi pendeta aku. Aku ingat tuh hari Kamis, gitu kan, hari Kamis, aku ke gereja sendiri, itu jadi seorang yang mabuk gitu kan, ya, aku ke gereja sendiri, berdoa sendiri, dan aku penuh Roh Kudus. Jadi pulang dari situ, aku ngomong sama papa, aku nggak mau jadi kerja, aku mau sekolah pendeta. Papaku bilang, ngapain sekolah pendeta? Tunggu kerja dulu 2 tahun, setelah kamu punya uang, baru kamu boleh sekolah pendeta. Enggak, aku mau sekarang. Aku udah hubungi bahwa aku pengen ke Jawa. Jadi waktu itu aku punya ternak sapi, aku jual, aku pergi ke Jawa. Dan puji Tuhan sampai saat ini di tahun 2007, aku ngambil keputusan untuk mengikut Tuhan, untuk aku bertobat, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Yang tadinya benci dengan yang namanya pendeta, ya puji Tuhan sekarang aku seorang hamba Tuhan, full timer. Amin, haleluya, haleluya. Oke. Ya, aku nggak tahu gitu ya, tapi itulah sebuah panggilan yang menurut aku cukup unik seperti itu. Ya. Elmer, saya ke Elmer lagi nih. Saya karena dekat dengan dia dulu masih kecil, saya tahu bapaknya adalah seorang penulis buku. Untuk teman-teman semua yang memerlukan referensi tulisan teologia dan biografi pemimpin negara, bisa hubungi atau cari karya Jonar Situmorang. Sudah dokter ya? Sudah dokter ya, Elmer ya? Papa udah dokter, Elmer? Iya. Nah, udah dokter dia, udah dokter bapaknya. Jadi dokter Jonar Situmorang, MTH. Jadi boleh cari bukunya, ada di tempat-tempat toko-toko buku yang sudah ada di Indonesia. Biasanya diterbitkan oleh terbitan penerbit Andi. Dan ada satu lagi saya lupa, itu yang dari Jogja juga, ya, saya lupa. Ya, jadi dari situ dan bisa hubungi dia. Ini sekalian di endorse ini biar tahu saya pakai anaknya, promosikan juga. Nah, Elmer, dengan karya Bapak yang memberikan inspirasi yang begitu banyak kepada generasi selanjutnya mungkin, karena buku itu nggak akan hilang. Buku itu akan terus ada di generasi demi generasi. Apakah kamu nggak ingin jadi penulis kayak bapakmu? Saya baca aja kurang suka, Om. Ya, bukunya tebel-tebel. Wah. Nah itu Nggak mau
menghargai karya Papa itu. Ya, itu biografinya Bung Karno aja tebel minta ampun dia emang. Nah, terus kan Elmer. Dari dulu emang nggak suka baca. Kalau disuruh kayak yaudah baca yang novel gitu, maksudnya yang cerita yang enteng-enteng gitulah yang bisa relate. Tapi tetap aja nggak bisa sih. Nggak bisa ya. Lalu apa yang kamu inginkan dalam hidupmu? Kecil banget. Kenapa Om? Kalau memang kayak gitu, apa yang kamu inginkan dalam hidupmu? Wow. Yang aku inginkan. Ya, maksudnya kan kalau Bapak kan penulis. Lalu kamu pengen jadi apa kalau gitu? Kan sekarang ini aku kuliahnya jurusan teknik sipil. Nah, itu yang saya mau tanya. Teknik sipil ya, teknik sipil. Oke. Ya, dan sekarang juga lagi mulai kerja skripsi, jadi mohon bantu doanya. Oke. Ya kalau lulus nanti ya bisa konsultan, kontraktor, tergantung di mana di tempat. Nggak berharap jadi pendeta? Oh tidak. Jangan gitu loh. Nanti kayak aku nanti akhirnya tertangkap jadi pendeta. Biarkan Roh Kudus yang berkarya dalam. Dulu aku anak pertama yang disuruh jadi hamba Tuhan. Kalau ditimbang pendeta. Berarti anak pertama itu bandel-bandel ya? Ya, pertama terakhir nih Om, gimana? Ya panggilnya gimana? Ini Elmer justru anak tunggal. Oh iya? Anak tunggal. Bro Krisman juga anak pertama ya? Iya, anak pertama. Oke. Berarti anak pertama abangku memang bandel, tapi kalah bandel sama aku. Dia kalah kecil sama aku. Nah, aku memang paling preman di rumah. Theo, bapakmu pendeta. Aktivitasmu apa sekarang dan kamu mau jadi apa? Jadi kayak bapak. Ini bapaknya kan? Kalau bapak saya lihat gratis ya. Ya begitulah. Begitulah gimana maksudnya bapakmu? Ya begitu ya, bisa begitulahnya diartikan sendiri bisa. Kalau aktivitas sekarang penerus. Kalau aktivitas sekarang saya masih ya main game aja sama lagi magang. Lah kamu kan kalau Theo bisa bahasa Inggris dan udah ngelesin bahasa Mandarin juga. Jadi untuk yang di Lereng Abang yang perlu les privat boleh hubungi Theo dan bahasa Mandarin juga boleh. Sementara tutup dulu ya. Sementara tutup dulu karena masih magang. Oh, mungkin tahun depan baru buka. Nah, apa sih yang kamu mau dari kemampuanmu yang sekarang dan dari sekolahmu sekarang? Apa tujuanmu? Mau jadi apa? Nggak pengen jadi pendeta? Nggak pengen jadi pendeta? Nanti dulu lah. Kalau memang panggilannya pendeta ya. Tapi kamu ada hati melayani Theo ya? Melayani tapi enggak dalam konteks pendeta. Dalam nama pendeta Pastor Theo enggak siap. Bukan enggak siap, enggak mau sih. Lihat Pastor Suripto kan enggak cocok, Theo kan keren gitu. Evangelis L, kan keren. Mungkin karena dari kecil lihat papa pergi ke pedalaman, terus nggak ada waktu sama orang keluarga, jadi ya nggak tertarik. Kode karo aku. Sama itu. Nanti kan dengan kemampuanmu dari bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, apa yang kamu? Kalau saya maunya pengen buka les privat tapi yang kayak Kumon gitu. Dia gede, cuman dia privat. Kelasnya keren. Ya, jadi mau setarakan sama Kumon nanti. Lebih lah, anak Tuhan bisa lebih itu. Oke. Ya untuk sementara mau nyamakan dulu. Ya puji Tuhan. Oke. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih di Facebook. Sebentar di Facebook ada pertanyaan lagi. Kita akan lihat apa ini pertanyaannya Kak. Oh udah nggak ada. Oh ini. Adakah ini mungkin pertanyaan terakhir nih karena kita sudah mau jam 8. Adakah pernah teman-teman itu memperkenalkan kita kepada orang lain atau kepada teman-teman yang lain? Ini loh anak pendeta dengan tujuan supaya
dia disegani gitu loh. Teman ini disegani karena nebeng ke nama besar atau nama bapak pendetanya gitu. Pernah nggak ada yang gitu? Kalau aku enggak, kalau aku dikenalkan anak pendeta malah untuk dibully. Ada ya. Jadi untuk dibully ya, untuk ya, justru ya. Oke. Dibully. Bro Krisman, pernah nggak ada yang gitu? Kalau saya nggak pernah, saya nggak mau mendompleng gitu kan, bahwa nama besar papa itu udah jadi pendeta. Tetapi itu keajaiban kasih Tuhan kepada diri saya, bahwa saya nggak nompleng namanya papa, tetapi Tuhan promosikan hidup saya di dalam sebuah pelayanan. Amin. Jadi Tuhan sendiri yang mempromosikan hidup saya dari awal sampai akhir sampai saat ini, bahwa pengalaman-pengalaman yang saya lalui, yang Tuhan izinkan itu ternyata membuat Tuhan izinkan membuat alat itu jadi alat di dalam pelayanan, di dalam kehidupan saya. Makanya saat ini yang saya kerjakan itu untuk membangun karakter anak-anak muda dan pelayanan di bidang pasutri. Oh, haleluya. Kalau teman-teman memperkenalkan ini loh temanku anak pendeta dengan tujuan supaya yang kenalin itu juga disegani gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Karena aku tuh orangnya nggak suka dengan bawa kependetaanku aja, aku nggak suka. Jadi aku nggak suka. Aku ke sekolah sama kampus ya, jadi aku nggak suka nyebut diriku itu pendeta. Suka nyebut diriku mentor rohani di gereja, pembina anak muda gitu aja sih. Jadi kalau abang-abang gitu. Iya. Kalau Elmer, pernah nggak ada teman yang memanfaatkan itu? Jadinya bener sih jadi bahan bulian gitu. Terus kayak bulian yang lucu kayak, waduh anak pendeta berarti tiap bacanya Alkitab terus kalau mesonya meso haleluya puji Tuhan kayak gitu. Jadi bahan bulian sih kalau diseganinya. Kelihatan mukanya kotak kayak mimbar. Simpul kudus. Iya, terus El? Ya enggak sih Om kalau disegani gitu. Nah, gitu ya, oke. Theo, gimana Theo? Ada sempat nggak teman-teman perkenalkan dirimu? Kalau ya. Sekarang nggak ada teman. Kenapa kasihan? Sekarang udah nggak ada. Karena gimana ya bilangnya? Lebih enak sendiri sih. Jangan sampai ada lagu. Nanti kalau terlalu lama sendiri, terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Mungkin karena dari kecil hidupnya udah sendiri, cuman bertiga, ibaratnya gini, jadi udah enak sendiri. Dari gini kan lama-lama begini. Ya karena kalau pas SD nggak pernah sih, soalnya kan dari SD sampai SMP otaknya main, jadi nggak ada sih. Oke, ya. Sudah 1 jam kita ngobrol, nggak kerasa 1 jam. Saya pengen kayak talk show yang lain ada closing statement. Ya kan? Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang ada lihat kita sekarang ataupun yang akan lihat siaran ulangnya, bahwa kalian adalah anak hamba Tuhan, kalian adalah pendeta. Apa yang kalian mau sampaikan dari hati yang terdalam? Apa yang kalian mau sampaikan? Dari yang muda dulu, enak. Theo. Ya kan muda dulu, paling muda, dia 18 tahun. Oke, Theo. Yang saya sampaikan mungkin banyak, tapi saya sampaikan 3 lah mungkin. Pertama, buat yang anak pendeta sekarang, yang masih muda, tutup telinga, boleh buka telinga, masuk sini, keluar sini, udah. Untuk apanya itu? Apanya? Ya kalau ada orang bilang, kayak saya kemarin,
kamu main PUBG ya, yang game tembak-tembak yang bunuh-bunuhan itu. Ya udah, masukin aja, habis itu dicerna, dikeluarin. Ambil baiknya, buang yang buruknya. Tapi lebih banyak buruknya sih, buang aja udah. Terus yang kedua, kalau mau ikut kayak apa namanya, komunitas-komunitas, ikut, tapi jangan lupa kamu masih di pagar, masih harus ingat orang tuamu pendeta, jadi harus jaga nama orang tua. Dan ketiga, buat yang suka ngomongin anak pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Elmeri, apa yang mau sampaikan? Kalau aku sih dari hati yang paling terdalam ya. Anak pendeta juga manusia. Yeay. Kita emang sering dijudge, maksudnya kayak orang sudah memberi batasan sendiri. Anak pendeta harus yang kayak gini. Kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, ditegur, nggak usah gimana ya. Aku paling nggak suka kalau misalnya aku melakukan kesalahan, yang disalahkan langsung orang tua gitu. Maksudnya yang dibawa langsung, apa kamu pendeta, masa kamu kayak gini. Tegur aku ya nggak apa-apa. Kalau diomongin kayak tadi aja deh, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja lagi. Anak pendeta yang lain apa ya? Semangat. Aku percaya anak pendeta itu bukan suatu tanda kutip kutukan atau apa enggak, itu anugerah. Aku merasa sangat-sangat diberkati menjadi anak pendeta, so itu hal yang patut disyukuri. Thank you. Amin. Oh, keren. Ini udah mewakili sih Bro sebenarnya. Krisman, apa close statement buat orang-orang yang ngasihkan kita sehari ini? Ya, jadi buat anak-anak pendeta, saya berharap bahwa kita semua adalah memiliki satu anugerah yang perlu kita hargai, gitu ya. Jadi ini yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita untuk lebih bisa menjadi berkat bagi orang lain tentunya, bagi jemaat dan lingkungan sekitar. Tapi pada prinsipnya bahwa anak pendeta atau bukan, itu bukan jadi masalah, bukan jadi soal. Yang sudah di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tentukan hidup kita, bagaimana Tuhan punya rencana buat hidup kita, entah itu anak pendeta atau tidak anak pendeta, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan sudah bentuk hidup kita untuk jadi luar biasa. Tuhan arahkan hidup kita untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar baik yang Tuhan inginkan buat dunia ini tentunya. Itu sih sebenarnya yang saya harapkan. Jadi justru kalau sebagai seorang anak pendeta, kita selangkah lebih maju dibandingkan bukan anak pendeta. Amin. Itu. Jadi gitu, brother. Oke, itu ya. Pastor Suripto. Ya, aku singkat aja 2 hal juga. Pertama, saya tujukan kepada orang-orang yang bukan pendeta, anak keluarga pendeta yang suka ngejat pendeta, ngejat anak pendeta. Aku cuman pesan, jadi hamba Tuhan itu bukan soal keturunan, tapi soal panggilan. Yes. Jadi jangan memasangkan gelar itu kepada anak-anak pendeta, karena belum tentu mereka terpanggil. Kalau seperti aku terpanggil, ya puji Tuhan gitu loh. Tapi itu bukan soal keturunan, tapi soal panggilan. Nah, bagi anak-anak pendeta, kalau kita suka ngeluh tentang papa kita jadi pendeta, alangkah baiknya mungkin kita ngeluh jadi anak pendeta itu nggak diperhatikan sendiri kayak Theo, itu yang aku rasakan juga. Dan kenapa papa kita begitu, jangan takut jadi pendeta juga. Thank you. Nah, biar impas supaya kita memperbaiki keturunan. Karena anakku sekarang kalau aku tanya mau jadi apa, jadi kayak papa pendeta. Jadi dokter aja, nyuntik orang sakit. Enggak, papa doain orang sembuh juga. Wes. Ya dokter nyuntik, papa doain sembuh katanya. Keren. Gitu. Itu saja? Iya. Oke, puji Tuhan, terima kasih buat keterlibatan kita semua dan teman-teman semua dan saudara-saudari yang menyaksikan live hari ini dan mungkin akan lihat siaran ulang. Mereka juga adalah anak-anak Tuhan, saudara-saudara kita, bukan untuk dihakimi,
tetapi untuk dikasihi. Yeah. Mereka melakukan sesuatu seperti juga anak-anak kita melakukan segala sesuatu. Mereka bertumbuh seperti orang lain yang bertumbuh. Dan ketika mereka sudah menjadi dewasa, mereka mempunyai pilihan hidup. Adalah itu tujuan yang Tuhan berikan buat mereka. Jadi hargailah. Bukan mudah menjadi anak pendeta, bukan mudah menjadi anak pastor, bukan mudah menjadi anak seorang pemuka agama, karena status orang tua melekat di dalam diri mereka. Dan itu adalah beban buat mereka, tetapi mereka sanggup memikulnya. Itu adalah hal yang luar biasa buat mereka. Sebab itu, mari dukung mereka, berikan semangat buat mereka. Amin. Dan tujuan hidup mereka semua dari Tuhan, bukan karena dari orang tua. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat malam. Bro Krisman, boleh tutup doa pertemuan kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Karena di dalam hadirat-Mu tidak ada batas ruang dan waktu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa malam ini malam yang luar biasa, malam yang diberkati Tuhan, malam yang Engkau rencanakan buat kehidupan kami sebagai anak-anak pendeta Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau punya rencana yang indah buat kehidupan kami. Pakai kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak pendeta supaya kehidupan kami bisa lebih menjadi Tuhan firman yang hidup bagi sekeliling kehidupan kami, buat sahabat-sahabat kami, buat teman-teman kami, bahkan buat saudara-saudara kami. Kami lebih bisa menjadi berkat buat kehidupan mereka. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan yang lebih, yang ekstra. Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau cover hidup kami supaya kehidupan kami mampu dan kuat Tuhan untuk meneruskan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Jaga hidup kami semua sebagai anak-anak pendeta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu malam ini. Kami yakin dan percaya bahwa pertemuan atau persekutuan malam ini Tuhan membawa berkat, membawa dampak bagi saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama-Mu, kami serahkan malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan juga Bang Credo Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jepto, Merli dan anaknya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah bekerja bagi kehidupan kami, kami yakin dan percaya. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati. Salam.